Satu tujuan, tidak ada yang lain, hanya pasangan nomor urut dua, nomor dua. Itulah hebatnya Tuhan, membuat program langsung dari hati. Kenapa? Karena bupatinya tukang rewang. Kalau nggak tukang rewang nggak dapat yang begini. Dia nggak tahu kesusahan orang, dia tidak tahu kepedihan orang, dia tidak tahu penderitaan orang. Maka hari ini sampaikan pada mereka, kita akan membangun Aceh Singkil sambil rewang. Kalau mereka jelas tidak sanggup, katanya kalau nanti saya rewang, bagaimana saya membangun? Maka kami pasangan dua menyatakan sambil membangun Aceh Singkil, kita rewang. Apakah kita pernah bertanya-tanya bagaimana seorang pemimpin yang sejati itu seharusnya bertindak? Rewang atau kunjungan pada saat orang merayakan kebahagiaan dan melayat, atau hadir di saat masyarakat sedang berduka, adalah kebiasaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh Singkil. Hal ini tidak hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga bagian dari ajaran luhur yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran untuk selalu hadir di setiap momen penting, baik suka maupun duka, menjadi tanda pengikat bagi kita semua sebagai sesama manusia. Namun, apakah kita pernah bertanya ketika ada orang yang selalu berusaha menghindari rewang atau melayat, apakah itu adalah ajaran yang pernah diajarkan oleh orang tuanya yang mungkin juga tidak suka melakukan rewang atau melayat? Mungkin ini adalah pertanyaan yang sering terlupakan, tetapi justru di sini kita mulai melihat karakter sejati seseorang. Apakah orang yang menghindari rewang atau melayat dapat dikategorikan sebagai orang yang sombong, tidak peduli, atau bahkan tidak beradab? Tidakkah ini mengindikasikan bahwa mereka yang enggan hadir dalam kebahagiaan atau kesedihan masyarakat adalah orang yang tinggi hati dan tidak mengerti makna silaturahmi yang sesungguhnya? Mereka yang tidak memahami pentingnya rewang dan melayat bisa jadi berisiko terjebak dalam dunia yang penuh dengan kesombongan dan tidak beradab, merasa lebih tinggi dari orang lain, dan bahkan dapat dikategorikan dalam golongan orang yang sombong dan tidak beradab, seperti Firaun, yang hanya peduli dengan kepentingannya sendiri. Di Aceh Singkil, masyarakat mengenal kebiasaan ini sebagai cara untuk saling menguatkan. Bukan hanya di saat-saat besar seperti pernikahan, tetapi juga di saat-saat penuh air mata. Ini adalah kebiasaan yang telah diajarkan dari generasi ke generasi dan sangat penting untuk menjaga hubungan hablum minanas, hubungan antar sesama manusia. Kebiasaan ini bukan hanya soal hadir di acara-acara tertentu, tetapi soal menjaga kepedulian tentang memperlihatkan empati yang nyata, dan itulah yang dilakukan oleh Dul Musrid. Tokoh yang satu ini selalu diajarkan oleh kedua orang tuanya untuk melakukan silaturahmi dengan sesama manusia, dan selalu diajarkan oleh kedua orang tuanya untuk memiliki adab dan tidak sombong. Sebagai seorang pemimpin, beliau tidak hanya hadir di saat-saat bahagia, tetapi juga di saat-saat duka. Beliau menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin, yang terpenting adalah kepedulian terhadap sesama. Tak hanya itu, Dul Musrid selalu memastikan untuk hadir dalam setiap kesempatan, memberikan sentuhan kasih sayang kepada mereka yang sedang membutuhkan. Sebelum maupun setelah menjabat, Pak Dul dan Al-Hidayat Bancin selalu memilih untuk tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, bukan di luar daerah. Keduanya adalah tokoh yang benar-benar berakar di Aceh Singkil. Mereka tidak menjadikan daerah ini sebagai tempat mencari keuntungan pribadi atau berbisnis, tetapi justru menjadikan Aceh Singkil sebagai tempat tinggal mereka sehari-hari. Setiap hari mereka merasakan dan menyaksikan langsung kebahagiaan dan kesedihan masyarakat Aceh Singkil. Pak Dul berkomitmen untuk selalu berbagi suka dan duka bersama masyarakat, karena bagi beliau Aceh Singkil adalah rumah, bukan sekadar tempat bekerja atau mencari kekayaan. Beliau bersama dengan Al-Hidayat Bancin yang kini berpasangan untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Aceh Singkil tahun 2024 hingga 2029 memiliki komitmen kuat untuk kebangkitan Aceh Singkil. Pasangan ini
yang dikenal dengan nama pasangan Duha, siap membawa kebangkitan bagi daerah ini dengan visi yang jelas. Kebangkitan bukan hanya di sektor pembangunan, tetapi juga dalam menciptakan masyarakat yang lebih peduli, yang saling mendukung dalam suka maupun duka. Dan kini, masyarakat Aceh Singkil menyatakan bahwa inilah saatnya yang tepat untuk memilih pemimpin yang betul-betul peduli kepada masyarakat, pemimpin yang hadir dalam setiap momen hidup kita, baik dalam kebahagiaan maupun kesedihan. Pasangan Dul Musfrid dan Al Hidayat Bancin, pasangan nomor 2, adalah pilihan yang tepat untuk kita semua. Mereka adalah simbol dari kebangkitan, bukan hanya dalam hal pembangunan, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang peduli, yang saling menghargai, yang saling mendukung. Ini adalah momen kita untuk memilih masa depan yang lebih baik. Dari Kabupaten Aceh Singkil, untuk Media Singkil Video, Muhammad melaporkan.